Beberapa tahun kebelakang ini masalah pendidikan di Indonesia sangatlah pelik, sangatlah kompleks sekali. Mulai dari pelaksanaannya, mulai dari sistemnya, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara kita ini tentang pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas salah satu hal penting yang ada dalam dunia pendidikan, yaitu kurikulum. Apakah kurikulum itu, dan tentunya seperti apakah ruang lingkupnya, dan apa saja komponen-komponen yang harus ada di kurikulum. Di sini saya akan bahas sesuai dengan pengetahuan yang saya pahami. Oke, kalau kita bicara tentang kurikulum, itu yang ada di pikiran kita pertama kali mungkin ya, kalau saya dulu itu materi, jadwal perkuliahan, kemudian apalagi strategi atau metode. Apakah itu benar yang dinamakan kurikulum? Itu benar. Kalian tidak salah ketika di otak kalian atau di pikiran kalian ini muncul kurikulum itu adalah materi, kurikulum itu adalah strategi, kurikulum itu adalah tujuan dalam pendidikan. Itu benar, tidak salah. Dan semuanya itu adalah bagian dari kurikulum, teman-teman semua. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu asal kata atau akar kata secara bahasa dari kurikulum, kemudian definisinya apa, yang akan kita bahas setelah ini. Nah, untuk kurikulum ini berasal dari bahasa Latin, yaitu curere, artinya berlari atau pacuan berlari atau tempat perlombaan buat lari gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa cari sendiri nanti di ChatGPT, di Google atau di lain sebagainya. Pokoknya intinya adalah berlari. Nah, kurikulum ini mulai identik dengan dunia pendidikan pertama kali di bawah oleh William Pinner. Nah, di situ setidaknya ada 4 pendekatan yang digunakan oleh William Pinner ini. William Pinner di sini menggunakan 4 pendekatan ketika kita menempuh pendidikan dalam hidup kita. Yang pertama ada regresif, yang kedua ada progresif, yang ketiga ada analitik atau masa kini, dan yang terakhir ada evaluasi atau sintesis gitu juga bisa. Nah, keempat-empatnya ini saling berkesinambungan. Ini harus kita lewati. Pertama kita regresif dulu ke masa lalu. Kita kembali ke masa lalu, mempelajari hal-hal yang sudah kita lakukan, kegagalan yang kita lakukan, yang sudah kita kerjakan. Kemudian setelah itu kita langsung maju ke masa depan, yaitu progresif atau di tahap yang kedua ini. Ngapain ke masa depan? Ke masa depan itu gunanya untuk memproyeksikan apa-apa atau memplanningkan sesuatu yang akan kita lakukan di beberapa tahun ke depan tentunya ya. Nah, di situ kita mencoba memplanningkan, kita mencoba, wah apa ini tren ke depan ini seperti apa, wah ini ilmu yang penting apa gitu, apa bahasa atau lain sebagainya gitu ya. Sesuatu yang kita butuhkan itu kita pelajari di masa depan. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga, itu kita menganalisis, fase analitik. Kita sampai di fase analitik, kita kembali dari masa lalu, kita kembali dari masa depan, datang ke masa kini. Gitu ya, masa kita sekarang ini. Tentunya untuk apa? Untuk kita melihat ya sesuatu yang ada di masa lalu dan hal yang akan datang di masa depan yang sudah kita proyeksikan, sudah kita planningkan. Ini kita analisis. Apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ini kita analisis, wah aku pernah gagal di sini, oh aku ada potensi di sini sih nanti lah. Itu kita analisis di masa sekarang. Itu fase ketiga. Kemudian fase yang keempat ini adalah evaluasi ketika sudah semuanya dilakukan, ketika sudah semuanya ini terjadi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ada juga yang mengatakan fase keempat itu adalah sintesis. Itu tadi pengertian kurikulum menurut bahasa ya, dan latar belakangnya dari siapa membawa ke dunia pendidikan. Nah, di Islam ini kurikulum bisa diartikan manhaj, di mana hal itu bisa kita dapati tentunya dari Al-Quran, ayat Al-Quran. Kalau nggak hadis ya, di Islam itu ada ayat Al-Quran yang berbunyi likulli ja'alna minkum sir atau wamin haja, yang kurang lebih artinya untuk umat-umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Di situ ada yang mengartikan bahwasanya manhaj atau kurikulum ini adalah jalan yang terang. Apakah itu salah? Tidak. Karena memang itulah arti dari kurikulum. Jalan yang terang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kebetulan kita hidup di Indonesia, ada yang namanya Undang-Undang Sisdiknas ya, tahun 2003 kalau nggak salah. Nomor berapa saya lupa. Itu setidaknya kita harus mematuhi hal tersebut terkait pengertian dari kurikulum ini.
Sehingga dari paparan yang sudah saya berikan kepada kalian semua itu tadi, kita dapat menyimpulkan definisi dari kurikulum itu adalah rencana dan pengalaman belajar yang disusun secara sistematis, yang berisi tujuan, strategi, materi, dan evaluasi sebagai pedoman untuk membentuk pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, kemudian untuk asas-asas kurikulum dalam pendidikan Islam ini setidaknya ada 5 ya, tapi yang fundamental itu harus satu ini ya teman-teman. Dari setiap pelajaran yang ada, dari setiap materi yang ada, itu kita harus memasukkan asas tauhid. Fondasi dari seluruh proses pendidikan yang ada di kurikulum mulai dari tujuan, materi, strategi, dan evaluasi ini kita harus berasaskan tauhid, khususnya materi. Yang kedua ada landasan filosofis ya. Yang ketiga ada landasan atau asas kultural. Yang keempat ada landasan sosial dan yang terakhir ada landasan psikologis. Nah, tapi yang terpenting itu pertama tadi, yaitu landasan tauhid atau asas tauhid. Itu yang harus ada di kurikulum pendidikan Islam. Semua proses yang kita laksanakan dalam pendidikan itu harus berfondasikan atau fundamentalnya adalah tauhid. Seperti halnya asas tadi, karakteristik kurikulum yang pertama harus ada di pendidikan Islam adalah robaniyah atau rububiyah. Yang dimana rububiyah ini atau robaniyah ini kalian semuanya pasti tahu, yaitu harus berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dan tujuan akhirnya nanti berupa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian karakteristik yang kedua itu ada sumulia atau komprehensif. Jadi di kurikulum itu harus ada karakteristik yang kedua ini, di mana ini mencakup seluruh aspek intelektual, spiritual, emosional, bahkan hingga sosial dan fisik. Itu dalam karakteristik kedua. Kemudian karakteristik yang ketiga itu harus tawazun. Kurikulum pendidikan Islam itu harus menanamkan sifat yang seimbang. Artinya imbang apa? Imbang antara akhirat dan dunia, imbang antara wahyu dan akal, kemudian harus imbang juga antara teori dan praktek. Ya nggak mungkin kalau misalnya kita teori saja, praktek saja, tidak mungkin, akan rusak. Karakteristik yang keempat itu akhlakiyah, semuanya pasti tahu ini tentang akhlak yang baik, tentang akhlak yang bagus ya bagi seorang peserta didik ini, goalnya itu nanti. Kemudian yang kelima, kurikulum pendidikan Islam ini harus bersifat waqi'iyah atau realistis. Kemudian karakteristik yang terakhir itu adalah istimroriyah atau berkelanjutan. Ya, kalau di dalam Islam ada hadis dari Nabi Muhammad, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari dalam kandungan hingga liang lahat. Nah, itu lifelong learning. Itu harus ada dalam karakteristik pendidikan atau kurikulum pendidikan Islam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, bisa dikoreksi teman-teman atau bisa kalian tambahi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe video saya agar saya tetap semangat membuat konten-konten tentang pendidikan yang lain. Saya Alimas Sabi, see ya.